Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini hadisnya untuk kita sekalian nih. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu, telah berfirman Allah, inni, sesungguhnya aku di sini dalam artian mu'azzam nafsah. Kalau di dalam istilah Sunda ada penyebutan kata kami selaku, nah itu selaku tuan rumah misalkan ya. Kami di situ bukan berarti kalimah mu'azzam nafsah, tapi memang di dalam tatanan bahasa Sunda kami itu lebih halus daripada ungkapan pribados keluargi, nah gitu ya. Kami, nah itu dalam bahasa Indonesia kami mutakalim ma'al ghair, tapi kalau dalam bahasa Sunda itu eufemisme, penghalusan kata. Tapi dalam ungkapan Allah itu mu'azzam nafsah. Kami, ada kalimat ungkapan kami, yang kami itu menunjukkan kepada lafaz Allah. Maka kami di situ artinya mu'azzam nafsah, artinya mengagungkan diri sendiri. Kalau khaliq itu segalanya berhak, tapi kalau makhluk tidak berhak sama sekali ya. Karena mu'azzam nafsah ini hanya berlaku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'azzam nafsah artinya mengagungkan diri sendiri. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu, telah berfirman Allah, inni, sesungguhnya kami, li'ahimmu, niscaya akan mengutamakan atau akan mementingkan, li ahlil ardi, kepada penduduk bumi, azaban, dengan siksaan. Nah, ini secara kalimat secara umum bahwa penduduk bumi artinya manusia dan seluruh makhluk hidup itu akan mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi di sini ada pengecualian ya. Fa idza nazartu, maka ketika kami melihat, ila ummari buyuti, kepada para pemakmur masjid, entah itu pengurus maupun jamaah, semuanya ummar itu dalam artian pemakmur. Maka ada istilah takmirul masjid. Ini adalah senantiasa orang-orang yang memakmurkan masjid. Namun dikhususkan, kalau di istilah Indonesia dikhususkan untuk takmirul masjid, salah satu pengurus masjid yang bertugas untuk mengurusi segala keperluan masjid. Dalam artian marbot gitu ya. Marbot itu istilah Jakarta ya. Kalau takmirul masjid itu umum di seluruh Indonesia ya. Namun ketika Allah melihat banyak takmirul masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, buyuti ini artinya rumahku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti bahwa misal gitu ya, kalau diartikan secara fisik, di sini masjid, di tiap daerah masjid, tiap ada musola, tiap ada tajuk, tiap ada langgar, tiap daerah, tiap RW, tiap RT, oh ada masjid semuanya, berarti Allah banyak dong. Nah, tidak ya, bahwa di sini dalam artian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat merahmati dan meridhoi kepada orang-orang yang senantiasa berada di masjid. Orang-orang yang hatinya
terkait dengan masjid, insya Allah akan termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah alladzi yata'allaqu qulubuhum bil masajid, yang hatinya terkait ke masjid. Bukan berarti harus diam di masjid selamanya, tidak ya. Kayak mohon maaf di RT tetangga saya ada suatu musola yang sudah berapa tahun tuh ya? Sudah 4 tahun orang itu itikaf apa jadi masjid. Itikaf selamanya dalam artian dia memutuskan hubungan kerjanya. Pak, kenapa diam di masjid juga? Saya alhamdulillah katanya kalau diam di masjid itu rasanya adem katanya. Adem bagaimana itu? Damai aja katanya. Lalu dengan hubungan dengan kerjaan Bapak bagaimana? Itu mah terserah Allah aja katanya keluarganya. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa hanya untuk mementingkan menghidupkan masjid atau musola, menghidupkan musola sampai mengabaikan kewajiban kita terhadap keluarga. Di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terdengar ada 3 orang sahabat yang memutuskan diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Yang satu berjanji untuk tidak akan menikah. Kenapa? Kalau menikah katanya terganggu dengan hubungan muamalah antara suami dan istri. Dia tidak ingin terganggu, maka memutuskan untuk tidak akan menikah. Yang kedua, tidak akan pernah berhenti untuk berpuasa. Kemudian yang satu lagi, tidak akan berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terdengarlah berita tersebut ke telinga yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mendatangi 3 orang tersebut dan menanyakan, "Kenapa kamu berlaku seperti itu?" Begini karena kami ingin belajar, ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ana asumu wa ana aftiru." Saya pun saum, tapi saya berbuka. Setiap saum, setiap melaksanakan puasa, Rasulullah berbuka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana udzakiru." Dan saya pun melaksanakan zikir kepada Allah. Bahkan zikir saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jarang dilakukan oleh orang-orang selain Nabi dan Wali. Apa itu? Ainaini tatamani walam yanamu qalbi. Nah, ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kelebihan para nabi dan rasul dan juga kelebihan para wali. Apa itu? Matanya terpejam ketika sedang tertidur, tetapi qalbunya tidak pernah berhenti untuk berzikir. Dalam artian mengingat Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Kalau tingkatan saya mah sangat jauh berbeda ya. Di dalam zikir pun saya suka tidur, ya. Asalnya zikir jahar bisa menjadi zikir khafi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bermenit-menit kemudian baru bangun. Atau juga zikir khafi kemudian jadi zikir jahar. Bagaimana zikir khafi? Mendengungkan lafaz Allah di dalam qalbu, tak tak tak, Allah Allah Allah, dalam keadaan nunduk, dalam keadaan mantang qalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba berubah jadi zikir jahar. Apa tuh zikir jaharnya? Itu kan jadi zikir jahar itu. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para wali, para nabi, para rasul dan para wali, sebaliknya, yaitu qalbunya senantiasa berzikir walaupun dalam keadaan tidur. Ya, tidur itu fitrah manusia yang tidak akan meruntuhkan harkat derajat kemanusiaannya maupun harkat derajat kerasulannya.
Karena tidur itu adalah a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang itu adalah menjadi kebiasaan umum ya, kebiasaan umum yang tidak merendahkan sama sekali ya, tidak merendahkan. Justru dengan tidur untuk kita mah itu hampir setengah wajib. Kenapa? Karena kalau tidak tidur bisa dipastikan terganggu kesehatannya. Dulu ketika saya sakit gejala stroke ya, kalau pola makan alhamdulillah teratur, pola belajar alhamdulillah teratur. Cuma yang tidak teratur itu pola tidur. Karena merasa sudah terbiasa dari kecil, dari muda gitu ya, dari sejak usia mondok pesantren, itu tidur itu rata-rata jam 1. Ketika menjelang dewasa hampir jam 2 lah ya. Nah, kemudian berkali-kali ketika setelah menikah hampir tembus ke hampir menjelang subuh tuh. Terus seperti itu. Maksudnya mah belajar tapi nggak pintar-pintar gitu. Karena pola tidurnya tidak teratur seperti itu, jadilah menyebabkan stroke ringan gitu ya. Maka sejak saat itu tidak pernah lagi tidur tembus sampai ke subuh, tidak tidur tembus sampai ke 7. Paling jam 1:30. Kalau udah 1:30 berarti udah nggak kuat lah. Artinya harus tidur gitu ya. Nah, untuk kita atau untuk saya gitu ya, untuk saya mah tidur itu merupakan suatu kewajiban. Karena kalau tidak tidur itu bisa mengakibatkan rusaknya kesehatan. Nah, berbeda dengan Rasulullah SAW ketika menemui orang-orang yang berniat ibadah selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kewajibannya selaku manusia, maka Rasulullah melarang. Kenapa? Ana asumu wa ana aftiru. Saya pun saum dan saya pun berbuka katanya. Kemudian wa ana udzakiru, dan saya pun berzikir. Dan terakhir adalah saya pun menikah. Bahkan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang merasa enggan terhadap sunnahku, kata Rasulullah SAW, falaysa minni, maka dia tidak termasuk pada golonganku. Ini ancaman yang serius. Tidak termasuk golonganku artinya bisa jadi Rasulullah tidak mengakui akan umatnya, atau bahkan ya lebih parahnya lagi tidak diakui sebagai umat Islam. Karena yang namanya umat Islam mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana tentang hadis ini yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sangat membenci orang-orang yang membujang, yang akan mengancam bahwa dia pun tidak termasuk pada golongan Nabi. Ini tidak termasuk kepada Imam Syibawih atau Imam Nawawi dan ulama-ulama al-Buzzah lainnya, yang memang sehari-harinya beliau itu tersibukkan dengan ilmu pengetahuan, yang kalau tidak mengajar yang menulis, kalau tidak menulis ya berceramah, kalau tidak berceramah ya melatih orang-orang untuk senantiasa mencintai ilmu pengetahuan. Pokoknya 24 jam senantiasa berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang lebih utama adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu walaupun dikaruniai usia yang pendek yaitu 44 tahun, beliau lahir tahun 1233 dan meninggal tahun 1288. 83 86 gitu ya, 45 tahun. Nah, berarti bahwa Imam Nawawi apakah termasuk golongan orang-orang yang diancam oleh Rasulullah? Nah, itu pengecualian ya. Banyak juga ulama-ulama selain Imam Nawawi dan juga Imam Syibawih. Namun Imam Syibawih ini sempat menikah, cuma
ya nikah yang dinikahkan oleh orang tuanya, tetapi beliau tidak berhasrat sama sekali karena perhatian dan syahwatnya disalurkan kepada ilmu pengetahuan. Nah, itu berbeda ya. Berbeda dengan misalkan hari ini saya meninggalkan semua kehidupan muamalah saya, termasuk pekerjaan, termasuk keluarga, termasuk tetangga, termasuk semuanya gitunya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau saya bujangan dan belum sempat menikah, tiba-tiba memutuskan untuk tidak akan menikah sama sekali. Nah, itu yang diancam oleh Rasulullah. Karena untuk zaman sekarang kayaknya gitu ya, kayaknya tidak ada orang yang fokus selamanya terhadap ilmu pengetahuan. Sejago-jagonya Al-Mukarram UAS dan sejago-jagonya Al-Mukarram UAS itu masih sempat menyempatkan diri untuk memikirkan keluarganya. Jadi tidak hanya ilmu saja yang beliau, tapi kalau seandainya Imam Nawawi, subhanallah ya, kita melihat kehidupan Al-Mukarram UAS dan UAS saja yang sebegitu ilmiahnya, tapi tetap masih memikirkan keluarganya. Bagaimana dengan Imam Nawawi ya? Imam Nawawi itu perhatiannya luar biasa, sama sekali tidak pernah tergerak hatinya kepada perempuan. Nah, itu berbeda dengan ancaman Rasulullah SAW di luar itu gitu ya. Nah, di sini kembali lagi ke hadis di sini bahwa wa idza nazartu ila umari buyuti, dan apabila aku melihat para pemakmur rumahku, para pemakmur masjid dan musola dan langgar, dalam artian ya masjid itu sajada yasjudu sujudan fahuwa sajidun wa dzaka masjadun. Masjadun itu kalam simainya masjid ya. Bukan sorof yang mengikuti Quran, tapi Quran bukan sorof bukan Quran yang harus mengikuti sorof, tapi sorof yang mengikuti Quran. Kalau di tasrif mah masjid ya, bukan masjid. Masjid adalah tempat orang bersujud. Terkait dengan surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-Quran menyatakan masjid, maka sorof pun walaupun itu adalah sintaksisnya menjadi masjid, tapi karena Al-Quran menyatakan masjid, nah, maka masjid aja gitu ya, karena itu adalah kalam simai. Ketika Allah melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang yang menyayangi, saling mengasihi karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ibarah wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun kepadaku di waktu sahur. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Namun ini ada cuplikan dari surah Ali Imran ayat 17 yang berbunyi as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munafiqina wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirina ialah orang-orang yang bersabar, was-sadiqina, dan orang-orang yang bersedekah, wal qanitina, dan orang-orang yang taat, wal munfiqina, dan orang-orang yang berinfak. Nah, kemudian nomor 5-nya adalah wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahur. Ini adalah satu amalan yang rasanya gitunya, rasanya jarang orang melakukan. Apa itu? Wal mustaghfirina bil ashar, ialah orang-orang yang memohon ampun atau beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Di waktu sahur, yang namanya juga sahur gitu ya.
kadang orang terlena dengan kalimat itu sendiri. Wah, ini waktu sahur nih, waktunya untuk menyiapkan diri dengan makanan. Mohon maaf kalau itu pengertian saya ya. Bagi saya sahur itu adalah harus menyiapkan diri dengan makanan. Maka di saat itu sibuk dengan makan dan minum gitu. Padahal yang hakikatnya walaupun itu adalah secara fisik ashar, waktu sahur, tapi makna yang terdalam dari situ adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Berarti kalau seseorang melaksanakan suatu amaliyah yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka besok atau lusa dia akan mendapatkan suatu anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain. Apa itu? Ampunan Allah gitu ya. Salah satu waktu yang istimewa untuk beristighfar adalah waktu sahur. Di saat orang-orang sedang sibuk makan dan minum, kita beristighfar. Maka walaupun ada ungkapan Kangjeng Nabi bahwa sunnah sahur itu di akhir waktu, dalam artian menjelang azan maghrib, itu secara keumuman. Tapi kalaupun bisa melaksanakan keumuman tersebut, kalau ingin meningkatkan makom kita di hadapan Allah dan Rasulullah, maka kita berbuat sesuatu yang tidak umum dilakukan oleh orang lain. Apa itu? Kalau orang mah umumnya bersibuk diri dengan makan dan minum, kita justru bersibuk diri dengan berzikir kepada Allah, atau wabil khusus beristighfar kepada Allah. Maka bagaimana tuh? Kan itu waktu sahur. Sahurnya diawalkan. Walaupun bukan berarti kita meninggalkan kesunahan Rasul, bukan, tapi melaksanakan kesunahan yang lain. Apa itu? Melaksanakan kesunahan yang lain dengan mandi tobat ketika jam 3. Kemudian setelah mandi tobat, melaksanakan sholat taubat itu sendiri. Dan setelah mandi tobat itu bisa pula gitu ya, karena terkait ini adalah kesunahan di dalam sahur, kesunahan menjelang puasa, maka kita melaksanakan sahur dulu, kemudian melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasul. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang menyibukkan diri mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi kalau seandainya bangunnya lebih awal, itu dua, ada kesunahan yang dilaksanakan, tidak hanya sunnah sahur saja, tidak, tapi melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya. Maka guru saya, walaupun kesunahan secara umum ada di akhir waktu sahur, tapi secara khususiyah beliau bangun setiap, bukan menjelang Ramadan saja, bukan, sebenarnya setiap hari, dari mulai kecil sampai dewasa, bahkan sampai usia meninggal, beliau tidak pernah luput dari melaksanakan sholat taubat atau mandi taubat ketika pukul 3, jam 3. Sampai karena sudah tidak kuat untuk melaksanakan mandi sendirian, maka sama ajudannya dipandu gitu ya ke kamar mandi untuk melaksanakan mandi taubat. Kemudian setelah itu apakah tidur? Ya enggak, ya, melaksanakan zikirnya sampai menjelang subuh, menjelang adzan subuh kalau di luar Ramadan. Dan zikirnya karena memang muntahik ya, orang-orang yang sudah mencapai ilahiyah, mencapai kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka zikirnya tidak zikir jahar lagi, tidak menggunakan la ilaha illallah, tidak, tapi menggunakan
Allah, Allah, Allah. Di dalam qalbunya hanya menyebutkan lafaz Allah. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Lalu ketika Allah melihat orang-orang yang memakmurkan masjidnya dan berkasih sayang karena Allah dan juga sibuk dengan beristighfar di waktu sahur, melihat tiga orang tersebut itu, saraftu adabi anhum, maka aku mengalihkan atau menunda, bahkan mencabut, ya, tiga arti ini. Surifat, saraftu dalam artian mengalihkan, kemudian menunda, bahkan menghilangkan sama sekali. Adabi, akan azabku yang aku rencanakan ke penduduk ahli bumi, anhum, dari mereka. Dalam artian tidak jadi Allah menurunkan azabnya, Masya Allah, ya, dengan asbab kita, ya, kita insya Allah sebagai para pemakmur masjid, sebagai orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan orang-orang yang disibukkan waktunya untuk beristighfar di waktu sahur. Kalau yang 1 dan 2, insya Allah udah terbiasa, ya, kita memakmurkan masjid dan berkasih sayang di antara keluarga karena Allah. Tapi yang nomor 3 ini, nomor 3, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang sibuk memohon ampun kepada Allah. Sibuk memohon ampun kepada Allah. Pertama, bisa dengan beristighfar. Yang kedua, dengan kalimat lain yang lebih dahsyat daripada istighfar. Apa itu? La ilaha illallah. Sebab kata Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa maddaha bi ta'zim, dan memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khuddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka Allah gugurkan dari orang tersebut dari dosa-dosanya sebanyak 4.000. Kalau istighfar, wallahu a'lam berapa hitungan pastinya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan mengucapkan astagfirullah, atau ucapan astagfirullahal azim, atau ucapan astagfirullahal ghafurur rahim. Tapi kalau menggunakan kalimat la ilaha illallah, sudah pasti hitungannya adalah 4.000 dosa-dosa yang termasuk dosa besar. Rawahu al-Baihaqi an Anas. Nah, ini hadisnya agak panjang, ya, agak dipercepat nih saya. Oh, udah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqulu, telah berfirman Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, dalam artian hai manusia, maridtu, sungguh aku telah sakit, falam ta'udni, kenapa engkau tidak menjengukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dalam hadis qudsi, ya, karena Allah yang berfirman ini. Qala, kemudian menjawablah orang-orang, ya Rabbu, wahai Tuhan, wahai ya Allah, kaifa a'uduha, bagaimana kami menjengukmu. Nah, ini kalimat bahasa Arab itu kadang beda huruf, bukan kadang, ya, sudah pasti beda huruf, beda makna. Kalau a'udzu pakai za, itu maknanya adalah aku berlindung kepada Allah. Tapi kalau a'udzu bisa kembali kepada Allah dalam artian bertobat atau inabah. Cuma kalau dalam kalimat bahasa Arab ada siyagul kalam. Siyagul kalam di sini, kalau untuk hadis ini a'udzu dalam artian menjenguk, tidak pakai za tapi pakai dal, itu menjenguk maknanya, ya. Ya Rabbu, ya Allah, kaifa a'udzuka, bagaimana aku
menjengukmu, wa anta rabbul alamin, padahal engkau adalah Rabb, Tuhan penguasa seluruh alam. Qala, kemudian berfirman Allah, amma alimta, apakah kamu tidak tahu, anna abdi, bahwasanya hambaku, kata Allah, fulanan yang bernama, kalau di Indonesia mah si anu nyebutnya ya, fulanan, si fulan, maridun, itu sedang sakit fulan, falam ta'udhu, maka kamu tidak menjenguknya. Amma alimta, apakah kamu tidak mengetahui, annaka law udtahu, bahwasanya kalau seandainya engkau menjenguknya, la wajadtani, maka engkau akan menemukan aku indahu, di sisinya. Dalam artian, setiap kaum muslimin wal muslimat yang kedapatan sedang menderita penyakit, sedang sakit, maka disitulah kesempatan ada Allah, ada rahmat Allah, bukan ada Allah secara fisik, tidak ya, ada rahmat Allah di sisi orang yang sedang sakit, yang sakitnya laki-laki dijenguk oleh laki-laki, yang sakitnya perempuan dijenguk oleh perempuan, atau kalau ada suaminya atau istrinya bisa dijenguk oleh dua-duanya. Lawajadtani, niscaya engkau akan menemukanku indahu, di sisinya. Dalam artian, orang yang sedang sakit itu kenapa terdapat banyak rahmat dan keriduan Allah? Karena orang yang sakit itu artinya sedang dikikis dosa-dosanya. Afarat orang yang berdosa, ada beberapa dosa yang tidak bisa dikafarati dengan sholat, tidak bisa dikafarati dengan puasa, bahkan tidak bisa dikafarati dengan ibadah haji. Nah, kalau dengan ibadah haji, ibadah sholat, ibadah saum tidak bisa, maka sakit itu adalah sebagai kafaratnya. Masya Allah ya. Jadi bertaburan rahmat dan ridho Allah. Di samping itu, orang yang sakit biasanya itu ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dalam artian Allah ridho terhadap orang yang sakit. Maka kesempatan bagi kita sekalian, orang-orang yang sehat, menjenguk handai tolan kita, tetangga atau kenalan kita ketika beliau sedang sakit. Ya bena Adam, wahai anak manusia, istata'amtuka, wahai anak Adam, istata'amtuka, kenapa engkau tidak memberiku makan? Mohon maaf. Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, falam tut'imni, tetapi kamu tidak memberikan makan kepadaku. Allah, maka menjawab itu manusia, ya Rabbu, wahai Allah, kaifa ut'imuka, bagaimana aku bisa memberimu makan, wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah penguasa alam ini. Allah, maka berfirman Allah, amma alimta, apakah engkau tidak